Halo, Stephen Langitan, kembali dengan GR333 Auto Garage. Kali ini saya mau unboxing yaitu smartphone mirror holder merek Sharp ya. Dan kebetulan produk ini dengan edisi yang lama atau edisi sebelumnya saya sudah pernah gunakan dalam perjalanan Jakarta-London 30.000 km pada tahun 2018 yang lalu. Nah, dan saat ini saya mendapat kiriman dari Sharp yaitu smartphone holder yang baru. Nah, menariknya dia memiliki kantong jadi lebih gemuk. Jadi ini adalah barang yang ketiga saya miliki sejak tahun 2018. Jadi tahun 2018 dan perjalanan touring Jakarta London saya mendapatkan dua model, dan sekarang sudah di rumah saya dapat kiriman dan saya sekarang akan unboxing. Oke, kita buka ya, langsung saja barangnya seperti apa. Oh iya, sebelum dibuka saya dulu review dulu dari luar seperti ini. Ini tampilannya dari depan, kemudian ini dia punya tampilan dari di belakangnya, dan sebelum membeli tentunya konsumen dapat mengukur ukuran handphonenya. Di sini ada tertera ukurannya adalah 160 kali 80 ya. Kemudian yang lebih besar lagi handphonenya adalah 180 kali 90. Jadi Anda batas dan ukuran tinggal dicocokin saja model handphonenya. Nah, kali ini saya akan menggunakan namanya handphone Samsung. Box yang saya terima ini ukurannya 180 kali 90. Nih dia bisa kita baca di sini. Jadi dia ukurannya jauh lebih besar ya. Jadi segini. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kan saya juga dapatnya gratis buat di review. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita singkir handphonenya. Kita lihat lagi. Nah, ini adalah gambar yang akan ditempatkan nantinya. Ini stang motor dan ini kaca spion. Dia ditempelkan dekat kaca spion. Nanti kita praktekkan langsung. Fiturnya apa aja? Fiturnya adalah water resistant, memiliki case, dan juga ada zipper, ada resletingnya. Kemudian memiliki kantong kartu tol. Nah, ini penting sekali bagi mereka yang melewati jalan tol. Saya punya pengalaman Jakarta London waktu di Eropa, itu benar membutuhkan tempat buat kartu tol untuk dapat mudah disimpan. Dan dengan ini holder ini bisa menyimpan kartu tol selain dari di kantong atau di dompet. Memiliki adjustable internal shrimp atau yang disebut dengan busa yang bisa ada beberapa lembar busa untuk menebalkan atau menipiskan sehingga tidak renggang ya, padat di dalam kantong. Kemudian ada cable outlet buat charger handphone langsung ke colokan listriknya. Kemudian di sini memiliki power bank pocket ya. Ada juga power bank yang bisa disimpan. Jadi tidak oh iya, jadi kantong yang tadi gemuk itu sebetulnya buat power bank. Nah, itu baru saya ngerti. Karena edisi sebelumnya tidak ada kantong buat power bank. Jadi lebih mudah lagi. Dan kemudian ada mirror holder ya. Ini akan ditempat di kaca spion sesuai gambarnya. Kemudian ada touch sensitive screen. Jadi walaupun di covernya nanti ada plastik, case ini ada sarung ini ada plastik, tapi bisa menyentuh tangan kita tembus ke handphone tersebut ya. Kemudian ada security strap, jadi kantong tersebut dipastikan tidak lepas dan tidak jatuh kecuali dicuri. Baik, sekarang instruksinya. Untuk instruksi nanti kita praktekkan aja di motor langsung. Yang pasti barang ini terdiri dari casingnya, dan yang kedua terdiri dari bracketnya. Bracketnya ini yang akan ditempelkan ke kaca spion, ditempel kaca spion. Nanti kita lihat seperti apa. Dan ada instruksi bahwa saat ini casing itu nempel dengan bracket, harus pastikan bunyi klik. Nah, artinya terkunci ya. Kemudian nanti casing ini pun ditambah lagi nih ada tali pengikat, diikat ke kaca spion lagi, jadi bisa nggak goyang atau nggak lepas lah gitu. Oke, dan berikutnya kembali ke gambar depan ya. Udah tadi. Baik, sekarang kita buka langsung ya.
Oke, kita dibantu dengan alat cutter ya. Ini dia. Ya, ini dia. Kita buka ya. Kita ambil plastik. Oke, nampak dia. Wow, ini kita taruh sini dulu ya. Jadi ini casingnya namanya, casing handphone dari merek Sharp ya. Ini tampak lebar dan di posisinya adalah seharusnya begini ya. Oke, nah ini dia, kelihatan lebih gemuk ya. Rupanya ini untuk tempat penyimpanan power bank. Oke, jadi ini dia, dan dia bagusnya pakai cap untuk melindungi agar kita sebagai pengendara motor tidak melihatnya dalam kesilauan. Jadi ditutup buat matahari nih. Ini kita buka seperti itu. Nah, di dalamnya ini dulu kita lihat ya. Nah, di dalamnya seperti ini ya. Dalam lebar. Oke, ini ada satu tas kecil untuk tambahan. Dan oke. Dan di sini terlihat juga ini talinya, tali untuk diikat ke kaca spion. Ini satu, ini ada satu kantong, ya. Apa lagi? Ya, ini baru di sini kita masukin handphonenya. Nanti handphonenya kita masukin di sini. Nah, itu. Nah, masuk. Nah, ini dia yang tadi disebut dengan ada bantu buat bikin tebal atau bikin tipis busa, agar handphone kita tidak renggang di dalam sini. Ini ukurannya besar ini sebenarnya. Oke, sekarang kita buka dulu. Ini ada ini. Oke. Jadi ini alasnya. Nah, sekarang begini. Jadi ini handphone kita masukkan di sini. Sayang sekali saya punya ini handphonenya kecilan, jadi tidak sesuai. Ya, ini tutup. Nah, seperti ini. Jadi secara ukuran saya punya handphonenya kekecilan, jadi tampaknya justru ini besar. Jadi sebenarnya saya punya handphone ini sesuai dengan ukuran yang namanya 160 x 80, seharusnya itu. Tapi yang dikasih di tangan saya ini 180 x 90. Oke, abaikan dulu. Dan kemudian ini di resleting, kita tutup lagi. Oh, sorry. Nah, ya, jadi begini. Ini bagian atas, ini bagian bawah. Ini adalah holder handphone yang existing ya, yang sekarang terpasang di motor merah putih. Jadi memang di motor merah putih ini memang sudah ada. Ini adalah holder yang lama gitu ya. Nah, kita melihat konstruksinya yang terdiri dari casingnya sendiri ya. Kemudian ini dia punya pengikat dari casing ke besi yang saya cantelkan ke tiang spion ya, tiang spion ini dia. Kemudian ini dia punya besi bracket, jadi besi bracketnya ditempel di spion, jadi di baut spion ini, jadi dibuka dulu, kemudian bracketnya ada lubang, masukin, dan spion kembali ditanam, kemudian dikencangkan. Nah, ini adalah buat pengukur ya, jadi bisa dikencangkan atau dikendorkan. Nah, sekarang ini dikendorkan sehingga dia memudahkan untuk kita tarik mundur gitu ya. Nah, oke, ya, jadi seperti itu. Nah, dan ada dragnya sehingga kita bisa pilih tidak loss langsung. Dan misalnya ukurannya segini, oke, saatnya berdiri. Dan ini pun ada tombol yang bisa diputar gitu ya. Tuh. Artinya untuk memudahkan kita untuk memutar-mutar seperti ini. Oke, dan di sini ada bracketnya. Nah, inilah bracketnya ke casing. Ini ada tombol penekan agar kita bisa melepas tuh. Atau ini khususnya kalau kita dorong ke atas dia akan membuka. Jadi ke atas, jadi casingnya bisa dicabut. Cuman kan di sini ada pengunci yang terikat ke tiang spion itu. Jadi ini diberi keamanan. Ini bagusnya ini fleksibel ini. Oke, kita kencangkan, kita anggap ini ukuran yang pas karena di motor ini cara begini posisinya ya. Kita melihat dashboard,
dan sekaligus melihat handphone. Jadi rekomendasi dari saya penggunaan holder ini untuk melihat peta Google Map khususnya ya. Oke. Nah, inilah tampilan dari motor merah putih menggunakan casing dari Schadt. Sekarang saya memperlihatkan casingnya yang baru. Tampak di sini bracket yang lama ya. Jadi saya tidak menggunakan bracket yang baru karena bracket yang baru maupun bracket yang lama itu sama. Ini sekarang yang di tangan saya ini yang baru gitu ya. Jadi desainnya sama. Kita lihat ya. Lihat. Oh. Ada bracket, ada knobnya di sini. Nah, ini masih dalam keadaan lurus dan ini dia buat pegangan di spion, di baut spion. Jadi ini modelnya. Jadi saya tidak menggunakan yang baru, yang lama saja tetap ada di sini. Bagi mereka yang kesulitan karena ada tambahan ketebalan ini, tebalnya sih nggak seberapa, ini dia nih. Ya, atau masalahnya perlu ganjal lebih tinggi atau segala macam, dibantu dengan baut ini buat di kaca spion. Sedangkan ini adalah tali pengikatnya. Nah, tali pengikatnya. Oke, ini dia cantelannya buat ke casing. Nah, ini dia yang lama ya. Jadi oke, jadi ini teman-teman yang lama buat tali pengikat menuju casing. Ya, jadi sebenarnya bracket ini ada pilihan, bisa ditempatkan dengan posisi sendiri atau bisa ditempatkan di baut kaca spion. Nah, sekarang kita melakukan penempelan. Coba lihat, perhatikan, ini ada lubang, ya, ini ada lubang, kita masukin. Sekarang kalau terpasang kita melihat begini. Oh, jadi ukurannya besar ya. Ya udah, selanjutnya kita masukkan handphone kita sesuai kebutuhan kita, dan ini pun sudah bisa digunakan. Dan tampilannya kelihatan besar, lebih besar dari yang lama. Dan saya rekomendasikan, menurut saya, kalau menurut saya yang lebih kecil ini lebih bagus. Ya, ini model yang lama. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Stephen Langitan bersama GR 333 bekerja dari rumah. Do something, create something for a great future.